Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan teduhkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat juga syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh berlaku ibadah, memuji dan memuliakan Tuhan yang telah mengasihi kami dan telah memelihara kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong setiap kami melalui roh hikmat-Mu. Tuntun kami, tuntun jemaat-Mu untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang kudus ini. Dan lembutkan hati kami supaya dengan rendah hati kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan dan boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang taat. Urapi hamba-Mu supaya benar-benar hamba-Mu hanya menjadi alat yang kudus dan boleh Tuhan berkenan untuk mengungkapkan isi hati Allah bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu hanya terberkati oleh kebenaran firman Tuhan semata. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang satu-satunya kebenaran itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa minggu ini kita telah merenungkan dan menggumulkan kehidupan tokoh yang bernama Yunus. Dan hari ini, pagi hari ini, kita akan merenungkan kembali kisah episode terakhir dari kehidupan Yunus. Kita akan membaca Yunus pasal 4, pasal terakhir dari kitab Yunus, ayat 1 sampai yang ke-11. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi hal ini sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas perkenan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas kesehari. Jemaat yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, minggu kemarin kita melihat sebuah
Drama yang luar biasa bagaimana yang harusnya Niniwe dibinasakan oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Tetapi begitu mereka berbalik secara nasional, secara komunal, bahkan rajanya bertobat, berkabung, sungguh-sungguh meminta ampun kepada Tuhan, Allah menurunkan rahmat-Nya, Allah menurunkan hujan pertobatan, dan tidak jadi membinasakan, menunggang balikkan Niniwe. Ini adalah sebuah berita yang sangat luar biasa. Dan semua orang Kristen kalau membaca berita ini, kalau ini terjadi di abad ini, di zaman sekarang, maka orang Kristen akan bersorak-sorai karena ribuan orang bertobat percaya kepada Allah Sang Pencipta. Dan wajar kalau kita bersukacita dan bergirang karenanya. Tetapi tidak demikian dengan seorang abdi Allah yang dipanggil oleh Allah sendiri, yaitu yang bernama Yunus. Harusnya dari sekian banyak bersukacita, Yunuslah yang harusnya paling bersukacita. Kenapa? Karena oleh KKR yang dia lakukan di Niniwe, orang Niniwe bertobat. Tetapi ayat 1 mencatat, justru hal itu, hal pertobatan kota Niniwe, di ayat 1 dari pasal 4 dikatakan Yunus kesal dan marah. Aneh ya saudara ya. Ini adalah sikap sekaligus respon yang menurut saya aneh dan sangat di luar dugaan. Seorang abdi Allah, pelayanannya dibuat berhasil oleh Tuhan, dan dia sekali KKR 120.000 jiwa lebih bertobat. Saudara, saya berani mengatakan, inilah KKR terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Dan inilah KKR terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tidak ada pendeta sekaliber apapun dan sehebat apapun yang bisa melakukan KKR seperti yang dilakukan oleh Yunus. Bagaimana dalam sekali KKR 120.000 jiwa lebih bertobat, termasuk rajanya. Saya ataupun kalau saudara menjadi Yunus, kita akan pasti kesaksian. Di sana sini kita akan menceritakan keberhasilan pelayanan yang luar biasa ini. Bahkan sekalipun beritanya sudah heboh, kita akan lebih hebohkan. Kita akan bumbu-bumbui dengan cerita yang lebih dramatis, lebih bombastis, supaya orang-orang terkesima dan terpesona oleh kesaksian kita. Itu biasanya yang kita lakukan. Saudara kan terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tapi anehnya sangat-sangat di luar dugaan, Yunus kesal. Saya jadi bingung. Saya jadi bertanya-tanya, kenapa Yunus yang berhasil luar biasa, dia justru kesal dan marah. Saya mencoba mencari tahu dari bacaan ini. Dan puji Tuhan, mari kita membaca ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi jawaban kenapa Yunus kesal dan marah. Apa yang menyebabkannya? Pemahaman tentang Allah yang penuh kasih dan penuh rahmat harusnya disertai dengan pengalaman akan kasih itu. Dan harus ada kesediaan hati untuk melihat saat kasih sayang Allah itu ditunjukkan dan dinyatakan oleh Allah kepada orang lain. Termasuk kepada orang lain yang kita anggap
dosanya besar. Saudara yang terkasih, apa yang saya maksud ini? Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Yunus mungkin sudah punya pemahaman tentang Allah yang pengasih dan penyayang, karena dia mengatakan, aku tahu. Yunus sudah punya pemahaman yang benar tentang Allah yang maha pengasih dan penyayang. Tetapi pemahaman belum cukup, harus ada pengalaman. Yunus pun juga punya pengalaman tentang bagaimana Allah yang maha pengasih dan penyayang ini menolong dia. Ketika dia buang ke laut dan dia ditelan oleh badai laut itu, dan kemudian ditelan oleh ikan mentah-mentah, dan dia hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan Allah menolong dia, merahmati dia, dan dia tetap hidup. Yunus bukan hanya memahami Allah yang pengasih dan penyayang, tapi dia juga mengalami. Tetapi rupa-rupanya Yunus tidak punya kesiapan hati ketika Allah yang penuh rahmat, penuh dengan kasih setia, Allah yang pengasih dan penyayang itu menyatakan kasih sayangnya, rahmatnya kepada orang lain yang dianggap oleh Yunus dosanya sudah banyak, dosanya berjibun, dan Yunus tidak rela. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika saya merenungkan ini, kenapa Yunus begitu kesal, yang harusnya dia bergirang karena pelayanannya begitu berhasil. Rupa-rupanya Yunus merasa bahwa Allah yang dia pahami sebagai Allah pengasih dan penyayang itu, Allah yang juga sudah menunjukkan kasih dan sayangnya, rahmatnya kepada dia, dan dia sudah mengalaminya begitu nyata. Yunus merasa Allah yang seperti itu adalah Allah untuk dirinya sendiri, Allah untuk kaumnya sendiri, Allah untuk sukunya sendiri. Dan Yunus sadar atau tidak sadar, dia sudah punya teologi pemahaman yang eksklusif bahwa Allah yang baik itu harusnya menyatakan kebaikan khusus buat saya, tidak buat orang lain, tidak buat pihak lain, apalagi orang dan pihak lain itu yang berdosa. Dan menurut kita, orang lain itu dosanya sudah begitu berjibun, dosanya begitu akut dan sangat menjijikkan. Dan kita tidak rela orang lain menerima rahmat, pengampunan, dan kasih sayang dari Allah. Bisa jadi sindrom yang dihadapi oleh Yunus, eksklusivitas ini juga terjadi dalam hidup kita. Kita merasa menjadi orang yang paling benar, dan Allah yang penuh kasih itu hanya layak kasihnya kita alami, kita nikmati sendiri. Orang yang kita anggap berdosa tidak layak menerima kasih sayang Allah. Terlalu sempit kita memahami kasih sayang Allah. Karena pada hakikatnya kasih sayang Allah, Allah yang penuh kasih dan rahmat itu, Allah yang penuh dengan kebenaran, keadilan, dan kuat kuasa itu adalah Allah bagi semua orang, bagi semua bangsa, bagi semua suku bangsa, bagi semua etnis yang mau percaya kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pengampunan rahmat Allah yang penuh kasih itu berlaku bagi siapa saja. Mari saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pemahaman Yunus yang sempit jangan sampai itu menjangkiti hidup saudara dan hidup saya. Kita merasa menjadi umat pilihan Tuhan, sehingga seenaknya kita menghakimi orang lain, sehingga seenaknya kita memojokkan orang lain. Apalagi kalau orang lain itu salah, kita langsung seakan-akan merasa berhak mencibir, menghina, memojokkan, dan tidak mau bergaul dengan mereka. Saudaraku, kalau itu yang masih menjadi sikap dan pemahaman kita, hari ini kita perlu belajar lagi dari firman Tuhan ini. Dan Yunus juga perlu belajar. Nanti kita akan lihat bagaimana Allah terus memproses dan mengajar Yunus untuk kesekian kalinya tentang betapa besarnya rahmat kasih sayang Allah itu, yang tidak bisa dibatasi oleh akal kita, oleh perasaan kita, dan oleh kemauan-kemauan kita. Kasih Allah melampaui segala hal yang bisa kita rasakan. Dia adalah Allah yang berlimpah dengan rahmat, Allah yang berlimpah dengan kasih.
Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah kenapa Yunus menjadi kesal dan marah. Dia memang sudah punya pemahaman, punya pengalaman tentang Allah yang pengasih dan penyayang, tapi dia tidak punya kesiapan hati bahwa kasih sayang Allah itu juga bisa diwujud nyatakan oleh Allah kepada orang lain. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mau mencoba terus belajar, menyiapkan hati kita ketika ada orang lain terberkati, kita bersuka cita. Ketika ada orang lain mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan secara ajaib, kita harusnya bersuka cita. Karena rahmat Tuhan ternyata benar-benar berlaku bagi orang lain, bukan hanya bagi diri kita sendiri. Mari kita kikis kebencian dalam diri kita. Mari kita luluh lantakkan kesombongan kita. Seolah-olah kita lah yang berhak memiliki Tuhan yang baik itu. Hanya komunitas kita lah yang paling berhak memiliki Allah yang penuh rahmat itu. Tidak. Justru Allah yang penuh rahmat itu ingin memiliki seluruh antero kehidupan kita dan seantero kehidupan umat ciptaannya. Yang berikutnya, saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah melihat Yunus yang kesal dan marah, dengan segala kesombongannya, dengan segala pemahaman-pemahaman eksklusifnya dia, Allah cuma mengajukan pertanyaan yang sangat singkat dan simpel di ayat yang keempat. Tetapi firman Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Sederhana. Yunus dalam kekesalan dan kemarahannya, bahkan dia pengen mati rasanya. Buat apa aku hidup kalau aku melihat pertobatan Niniwe? Ngeri ya Bapak Ibu ya pemahamannya. Kesiapan hatinya nggak teruji. Dia belum punya kesiapan hati ketika melihat pertobatannya harusnya bergirang, justru dia tidak bergirang. Dan Allah mengajukan sebuah pertanyaan. Dan ini pertanyaan sederhana tapi cukup menohok Yunus. Cukup untuk memporak-porandakan teologi dan pemahaman Yunus. Dan cukup untuk merontokkan kesombongan dan kepongahan Yunus yang sangat-sangat eksklusif. Layakkah engkau marah? Seakan-akan Tuhan ingin mengatakan, siapa sih Yunus yang berdaulat? Nanti kita akan lihat di ayat berikutnya. Allah ingin menunjukkan siapa sebenarnya yang berdaulat dalam kehidupan ini. Siapa yang berdaulat dalam pelayanan Yunus. Siapa yang berdaulat mempertobatkan orang Niniwe. Siapa yang berdaulat untuk melakukan kasih sayangnya kepada siapapun yang dia perkenan. Tuhanlah yang berdaulat. Dan ini ketika saya merenungkan ini, betapa selama ini saya atau mungkin juga saudara merasa diri, kalau pelayanan ini berhasil, ini karena saya. Kalau gereja ini boleh berdiri megah, ini karena saya. Kalau banyak jiwa-jiwa dimenangkan, ini karena saya. Kalau pencapaian-pencapaian yang ada dalam diri kita klaim ini karena saya, ini karena aku, ini karena jerih lelahku, ini karena sepak terjangku, ini karena ikhtiarku. Saudaraku, memang Tuhan memberi kita bagian untuk mengikhtiarkan dan memperjuangkan hidup ini. Tetapi percayalah dan sadarilah bahwa kalau bukan Tuhan yang mengizinkan kita meraih pencapaian-pencapaian itu, kalau bukan Tuhan yang memperkenan kita menikmati berkat-berkat itu, maka berkat itu, pencapaian itu tidak mungkin saudara akan bisa nikmati dan saudara capai. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sadarlah kalau saudara sekarang menikmati segala hal yang segala hal yang merupakan pencapaian-pencapaian prestisius dalam hidup ini, sadarlah sesadar-sadarnya bahwa itu karena Tuhan yang berdaulat sedang berkenan memberikan itu kepada saudara, sedang berkenan memberikan itu kepada saudara, bukan semata-mata karena jerih lelahmu. Pelayanan ini boleh berhasil, gereja ini boleh bertumbuh semata-mata karena Tuhan yang memiliki sekaligus yang berdaulat atas pelayanan dan gereja ini. Pelayanan, gereja, pekerjaan, keluarga kita itu semua adalah milik Tuhan. Kita punya bagian untuk mengikhtiarkan. Kita punya bagian supaya benar-benar
Tuhan dipermuliakan lewat ikhtiar itu, tapi kedaulatan tetaplah Tuhan yang pegang kendali. Kedaulatan dan kuasa perkenan itu milik Tuhan. Jadi layakkah engkau marah? Layakkah engkau menghakimi saudaramu dengan keji? Layakkah engkau membenci saudaramu? Layakkah engkau tidak mau bergaul? Layakkah engkau memilah dan memilih siapa yang layak bergaul dengan dirimu? Layakkah engkau? Saudara, kalau ini yang masih menjadi semangat kita, saya mau katakan benar-benar firman, mari bersama-sama kita bertobat. Mari kita kembalikan semua kedaulatan, kemuliaan, pujian hanya kepada Allah, sang pemilik kehidupan dan penghidupan ini. Dialah sang owner dari kehidupan saudara dan kehidupan saya, bukan saudara. Tugas kita adalah menjalankan titahnya dan mentaati segala sabdanya. Dan Allah perlu memproses Yunus lebih lagi. Ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Maaf, ayat 6 sampai yang ke-9 maksud saya. Saya tidak perlu baca ulang, saya ceritakan. Di sini Allah ingin menunjukkan kedaulatannya. Allah ingin mengajar Yunus lebih lagi. Dan ada satu kata yang diulang-ulang, atas perkenan Tuhan Allah. Kalau tidak salah 3 sampai 4 kali diulang, mulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Saudaraku, atas perkenan Allah, ketika Yunus keluar dari kota Niniwe dan mendirikan pondok di sebelah timur kota Niniwe, atas perkenan Tuhan Allah ditumbuhkanlah pohon jara, dan pohon jara itu meneduhkan Yunus. Dan Yunus merasa terhibur dan agak lega. Tetapi atas perkenan Tuhan juga, esok harinya Allah mendatangkan ulat yang menggerek, yang menghabisi daun-daun itu dan membuat pohon jara itu layu. Dan atas perkenan Tuhan Allah, Allah mengirimkan angin timur yang panas dan terik, sehingga pohon jara itu kering. Dan Yunus kembali kepanasan dan Yunus kembali marah. Lagi-lagi Yunus masih diliputi cara pikir yang sempit dan teologi yang sangat-sangat degil. Dia tidak sadar bahwa kedaulatan itu milik Tuhan. Allah terus memproses. Bahkan Yunus masih marah ketika diproses oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pembelajaran mengenal Allah itu berlangsung seumur hidup. Dan Yunus diajar oleh Tuhan untuk mengenal kasih-Nya terus menerus. Jangan sampai kita merasa puas untuk mengenal kasih sayang Tuhan, untuk mengenal Allah yang penuh kasih. Seringkali kita merasa puas, aku menjadi orang Kristen 20-an tahun kok. Aku Alkitab sudah baca berkali-kali kok. Dan kita berhenti untuk belajar mengenal kasih Allah. Itu nggak pas, saudara. Itu salah. Karena Yunus pun terus dikejar oleh Allah. Bagaimana Yunus terus diproses oleh Allah untuk mengenal bahwa Allah itu penuh kasih, Allah yang berdaulat atas kehidupan ini. Pohon jara, kalau Tuhan bukan yang menumbuhkan, pohon jara itu nggak akan tumbuh. Dan atas perkenan Tuhan, ulat pun Tuhan yang mengatur. Dan atas perkenan Tuhan, pohon jara itu pun akhirnya kering kerontang. Dan Yunus harus belajar terus-menerus tentang kedaulatan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini, mari dengan rendah hati kita sadari bahwa pencapaian-pencapaian, segala hal boleh terjadi dalam hidup kita, itu di dalam kontrol kedaulatan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu juga saya katakan, pandemi ini boleh datang, itu karena perkenan Tuhan. Dan atas perkenan Tuhan, pandemi ini nanti Tuhan juga yang akan mengakhiri. Amin. Pandemi ini juga yang Tuhan akan habisi dan Tuhan angkat, dan kita terbebas dari pandemi ini. Tuhan berdaulat atas hidup saudara dan hidup saya. Allah berdaulat atas kehidupan dunia dan semesta ini karena Dia sang pencipta. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar kerendahan hati, kesiapan hati untuk melihat perwujudan, pernyataan kasih dan kuasa Allah ketika itu diberikan kepada orang-orang yang mungkin kita benci,
yang mungkin menurut kita dosanya terlalu banyak, nggak layak diampuni, nggak layak dimaafkan. Aku mau berdamai dengan dia, aku mau, ya. Aku tidak mau berdamai dengan dia karena dia sudah begitu menyakiti aku, karena dia sudah begitu menghina aku. Mari hari ini kita belajar bagaimana kasih Allah itu merengkuh semua manusia yang mau berbalik dari jalan yang jahat. Yang terakhir, saudara, Yunus diingatkan, diproses oleh Tuhan tentang kasih sayang Tuhan, supaya Yunus berani menuturkan kasih karunia Allah itu. Dan ini yang menjadi tema kita, menuturkan kasih karunia Allah. Allah terus memproses Yunus yang salah paham dan gagal paham tentang Allah yang pengasih dan penyayang, sehingga kegagalan itu membuat Yunus tidak mau beranjak untuk menuturkan kasih karunia Allah. Sekalipun dia sudah menuturkan, tapi dengan sikap hati yang tidak siap ketika Allah menunjukkan kasih setia itu. Dan yang terakhir, sekali lagi keunikan kitab Yunus ini diakhiri dengan kalimat tanya. Ayat yang ke-11 kita baca, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Bagaimana aku tidak sayang Niniwe, kota yang besar itu. Perhatikan, Yunus dengan Allah menghadapi pohon jara aja dia lebih sayang pada pohon jara. Dia kecewa ketika pohon jara itu dibuat layu oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan tentang panggilan semula pada Yunus, bahwa engkau aku panggil untuk menuturkan kasih karuniaku kepada orang Niniwe. Kamu sempat lari, kamu sempat sembunyi, dan aku balikan kamu, dan kamu akhirnya menceritakan. Tetapi ketika buah pertobatan itu nyata di dalam orang Niniwe, kamu kesal. Dan Allah kembali mengingatkan, bagaimana aku nggak sayang pada jiwa-jiwa yang begitu banyak. Dan ini menghantam kehidupan sekaligus teologianya Yunus. Memang kita tidak tahu respon Yunus, dan kayaknya pembaca kitab Yunus disuruh menjawab bagaimana respon Yunus. Apakah dia kembali bertobat sungguh-sungguh dan dia keluar, pergi, kembali menuturkan kasih karunia Allah, menceritakan kebesaran kasih Allah? Kita disuruh menjawab sendiri. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan ini membuat saya maknai kalimat tanya ini sebagai bahan refleksi saya. Sudahkah saya menuturkan kasih karunia Allah yang begitu sayang kepada Niniwe, yang begitu sayang kepada umat manusia yang berdosa? Sudahkah saya berbagi Injil, berbagi kabar sukacita kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus? Tugas kita menuturkan kasih karunia Allah, bukan menuturkan kehebatan kita. Tugas kita bukan menyaksikan pencapaian-pencapaian spektakuler kita, bukan menceritakan prestasi-prestasi yang kita sudah raih, sehingga kita dengan sengaja atau tidak sengaja merendahkan orang yang tidak punya prestasi. Tugas kita tidak menceritakan, memblow up diri kita, sehingga orang lain kita singkirkan, dan kita berhak seolah-olah menghina-hinakan orang lain karena pencapaian kita. Kalau itu ada, mari bersama-sama kita bertobat. Karena sesungguhnya Allah memanggil saudara, Allah menyelamatkan saudara, Allah mengasihi saudara, supaya melalui kehidupan saudara yang penuh kasih itu, saudara menuturkan kasih karunia Allah itu. Sehingga melalui seantero kehidupan kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan namamu, bukan dirimu, bukan namaku dan diriku yang kita beritakan, tetapi nama dan pribadi Allah yang penuh kasih itu, Allah yang akbar itu, Allah yang kita kenal dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus itu, itulah yang harus kita beritakan. Kalimat tanya di ayat 11 dan itu menutup kitab Yunus. Biar itu juga menjadi pertanyaan kita semua, menjadi pertanyaan reflektif kita. Apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini?
Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan selama ini dalam hidup kita, kita isi dengan menuturkan kasih karunia Allah atau menuturkan kehebatan kita. Harusnya kita kembali pada panggilan semula, pada tugas kita, pada tujuan Allah yang awal semenjak kita dilahirkan, yaitu menuturkan kasih karunia Allah, memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Dan itulah tugas saudara dan tugas saya. Mari saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan kitab Yunus, kita boleh belajar merenungkan kembali kehidupan kita, merenungkan kembali panggilan kita, dan merenungkan kembali pemahaman yang benar yang harus ada dalam kehidupan kita. Jangan miliki pemahaman teologi yang sempit dan degil seperti Yunus, tapi milikilah pemahaman yang luas, seluas kasih karunia-Nya Allah. Milikilah hati yang lapang, selapang hatinya Allah, yang mau menerima siapapun yang berdosa, yang mau bertobat kepada Dia. Kita punya tugas untuk menuturkan kasih karunia Allah. Ini tugas saudara, tugas gereja ini, dan tugas semua orang yang percaya, yang mengaku murid Kristus yang sejati, harus menuturkan berita sorgawi ini, berita keselamatan daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Berita tentang kasih karunia Allah ini harus menjadi tugas kita yang harus kita tuntaskan selama Tuhan memberikan kita kesempatan dan hidup di dunia ini. Selamat menuturkan kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan dan mungkin sekaligus menegur kami tentang posisi kami sebagai umat tebusan Tuhan, bahwa sebenarnya panggilan kami adalah menuturkan kasih karunia Allah, membawa damai bagi segenap makhluk. Kehadiran kami adalah kehadiran yang mendamai sejahterakan, kehadiran yang membawa damai dan menceritakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu egois, kami gampang membenci orang lain yang tidak sepaham dengan kami gampang membenci orang tidak seagama dengan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami belajar dari rahmat Tuhan bahwa kami juga harus menyebarkan dan menuturkan kasih sayang itu kepada setiap makhluk dan kepada sesama kami yang membutuhkan kasih dan rahmat Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, lawat setiap jemaat-Mu, dan Kau memberkati mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam beban berat kehidupan Tuhan memberikan kelegaan seperti janji dan firman Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mari sebagai murid-murid Kristus yang sejati dengan bangkit berdiri, mari kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, mari dengan yakin kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.